Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bini'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai hari ini alhamdulillah telah masuk pertemuan keempat. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita nikmat, baik nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan terlebih lagi nikmat iman dan Islam, sehingga alhamdulillah dalam kesempatan hari ini walaupun melalui virtual kita dapat berkumpul di sini, alhamdulillah. Semoga segala niat baik kita yang kita bangun untuk kemudian kita arahkan, kemudian kita memilih untuk hadir di dalam acara kita pada siang hari ini menjadi wasilah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan ilmu. Karena orang yang beriman dan berilmu itu akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya satu tingkat dari orang yang beriman. Kemudian salawat serta salam semoga selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in dan tabi'ut tabi'ahum, juga kepada seluruh umat beliau yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah beliau sampai akhirul zaman. Baik, alhamdulillah teman-teman sekalian, hari ini kita sudah sampai ke pertemuan keempat dari tahsinul qiraah kita. Dan mungkin kalau saya tidak salah ingat, kemarin itu kita sudah sampai pada pembahasan makhrijul huruf itu al-lisan. Dan insya Allah pada hari ini akan kemudian dilanjutkan lagi oleh Ustaz Muhammad Hikman Fakih. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kira mau ujian skripsi Ustaz. Hitam putih. Udah kayak mau sidang ya. Iya, kayak mau sidang. Baik Ustaz, untuk mengefisienkan waktu Ustaz karena peserta juga sudah ada semua. Jadi pelajaran kita pada hari ini mungkin bisa langsung dimulai Ustaz. Jadi waktunya kepada Ustaz saya persilahkan. Tafadhal Ustaz. Baik, terima kasih Ustadz Malik yang telah memberikan kesempatan kepada kami, kepada saya untuk bisa bagi kepada teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifina bihikmatik wa anshur alaina rahmataka birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ميمونا ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. Alhamdulillah teman-teman hadirin Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah, nikmat sehat, nikmat iman, Islam, sehingga kita bisa berkumpul di tempat masing-masing, ya, yang insya Allah tidak mengurangi rasa hormat, ya, keberkahan, manfaat untuk kita semua, ya. Dan semoga teman-teman yang kurang sehat, dengan mengikuti belajar ini, atau saudara-saudara kita, keluarga kita, ya, guru-guru kita, semua umat muslim muslimat yang sedang kurang sehat atau sedang sakit, semoga Allah sehatkan, amin.
Baik, kita sudah jumpa ke pertemuan ketiga ya. Pertemuan keempat ya. Maaf, pertemuan keempat. Alhamdulillah ya. Mungkin teman-teman yang pernah mengikuti dari awal, insya Allah nggak kaget dan nggak bingung ya. Hanya sedikit ini aja, perlu murajaah saja. Tapi bagi teman-teman yang baru ikut, baru gabung atau baru kemarin gitu, mungkin masih bertanya-tanya ya. Oke, tapi nggak apa-apa, insya Allah nanti tanya sama yang sudah pernah belajar begitu ya. Atau kalau ada waktu lagi nanti bisa diputar lagi. Ya, diulang lagi maksudnya. Oke, Alhamdulillah pertemuan pertama ya, beberapa minggu lalu kita sudah belajar tentang tajwid, apa itu tajwid ya. Baik menurut bahasa maupun istilah ya, bahwa tajwid itu menurut bahasa adalah membaguskan atau memperbaiki ya, hasan yuhassinu jawada yujawidu ya. Adapun istilah yakni bagaimana cara kita membaca Al-Qur'an tulisan Arab dengan baik dan benar sesuai dengan makharijul huruf dan sifatil huruf beserta hukum-hukum lainnya ya. Lalu kemudian kita mempelajari tentang maratibul qiraah, yakni dalam bacaan Al-Qur'an ada berapa? Yakni ada 3, ada tahqiq, ada tanwir sama hadar ya. Lalu kemudian kita juga belajar tentang kesalahan. Nah, kita tidak hanya belajar tentang bagaimana cara membaca dengan baik dan benar, akan tetapi kita juga mempelajari bagaimana salah-salah dalam membaca Al-Qur'an agar kita bisa menghindar ya, bisa menghindari, menjauhi dari kesalahan-kesalahan tersebut. Oke. Lalu kemudian kita belajar tentang hukum ta'awudz dan basmalah ya. 2 surat ya, teman-teman juga alhamdulillah sudah belajar kita semua. Dan kemudian dilanjutkan dengan bab yang inti yakni makharijul huruf. Makharijul huruf sendiri ya ada 2, yakni muqaddar dan muhaqqaq ya. Muhaqqaq ini yang sudah ada tempatnya masing-masing, yakni udah ditentukan seperti misal lidah, misalkan hidung, misalkan bibir, tenggorokan begitu. Adapun yang muqaddar yakni ada al-jawf yang tidak ada kiranya, yang tidak bisa ditentukan, yakni dikira-kira, yakni al-jawf. Apa itu al-jawf? Jadi sini nih rongga tenggorokan ya, rongga tenggorokan sampai sini sampai mulut itu al-jawf. Jadi tidak tahu tempatnya di mana, akan tetapi bisa dirasakan keluarnya. Contohnya ya hurufnya tadi itu huruf mat. Misalkan fathah bertemu alif, kasrah bertemu ya sukun, dhammah bertemu dengan waw sukun ya. Nuhiha contohnya. Ya ja'alu lu itu seperti itu. Jangan keluar dari hidung, tapi keluar dari tenggorokan dari al-jawf. Lu harus bersih. Ini al-jawf ya. Lalu kemudian makharijul huruf sendiri terbagi menjadi 5 ya. Dari 5 ini akan kita cabangkan lagi menjadi 17. 17 makharijul huruf. Yang pertama al-jawf sudah kita pelajari alhamdulillah. Ya, al-jawf ada 3, yakni ada fathah diikuti alif ya, yang setelahnya alif, lalu kemudian kasrah yang setelahnya ya sukun, dhammah yang setelahnya waw sukun ya. Alhamdulillah. Contohnya tadi nuhiha ya. Terus kedua kita al-halqi atau tenggorokan. Tenggorokan ada tenggorokan bagian atas, bagian tengah dan bagian bawah ya. Tenggorokan kita bagi 3. Yang pertama ada atas, tengah, bawah atau bawah, tengah, atas. Yang paling bawah ada hamzah sama ha, yang tengah ada ain sama ha, yang atas ada ghain sama kha ya. Teman-teman sudah belajar alhamdulillah. Lalu kemudian kita belajar juga tentang al-lisan. Oke, 2 makharijul huruf sudah kita selesaikan. Al-jawf sudah, lalu kemudian al-halqi juga sudah, baik dibagi 3 itu sudah ya. Lalu kemudian al-lisan. Nah, al-lisan sendiri itu makharijul huruf yang paling banyak ya. Paling banyak keluarnya huruf itu dari al-lisan. Ya, dari al-lisan. Nah, yang sekarang kita bahas adalah tentang al-lisan. Alhamdulillah al-lisan pun kita sudah membahas beberapa huruf dari al-lisan, yakni ada huruf qaf sama huruf kaf ya. Qaf itu berada di pangkal atau di lidah nih, ujung lidah paling dalam ya, nempel ke langit-langit yang bagian daging. Itu qaf. Sedangkan kaf itu naik sedikit, yakni nempel ke langit-langit daging juga bertulang ya, ma'al hanakil a'la
ma'al hanakil a'la. Apa kemarin tuh? Sebentar. Ya nggak apa-apa, kita mau review sedikit ya, biar kita nggak bingung gitu, nerusannya biar enak. Sebentar. Aqsal lisan ma'al hanakil hanakil lahmi, itu kalau qaf. Al hanakil lahmi, ini lidah paling dalam nih sama langit-langit atas, bagian yang ada dagingnya saja itu qaf, ya. Lalu kemudian kaf naik sedikit, ya, sama keterangannya juga langit lidah bagian dalam yang nempel ke langit-langit bagian daging dan bertulang, ma'al hanakil lahmi wal 'azm. Itu kalau kaf, ya. Alhamdulillah kemarin cara mengucapannya juga sudah kita praktekkan, ya. Lalu kemudian kita menginjak ke makharijul huruf bagian tengah. Bagian tengah ada apa saja? Ya, ini ada 3 huruf. Jim, shin, sama ya. Ya, jim, shin, dan ya. Iya. Jim, shin, dan ya ini lidah bagian tengah, bagian sini nih, yang nempel ke langit-langit bagian atas tengah juga. Maka keluarlah huruf jim, shin, dan ya. Jangan sampai jim itu keluarnya di ujung. Ja jadinya. Bukan ja, tapi ja. Ya. Oke, alhamdulillah. Shin juga sama. Shin, ash, jangan tipis. Ya, bukan jangan tipis, maksudnya jangan kalau kecil jadinya sin. Sa, bukan sa, tapi sha, ash, ya. Lalu kemudian ya, ai, ya. Dan kita alhamdulillah itu sudah selesai di minggu lalu, dan yang sekarang minggu ini kita pelajari masih di lidah, karena lidah sendiri ada banyak, ya. Ada makharij ad-dad, huruf dad. Nah, huruf dad ini coba saya mau tanya teman-teman. Huruf dad ini kira-kira tempat keluarnya itu di sebelah mana? Ada yang bisa jawab? Huruf dad, bukan dha, ya, bukan dha, tapi dad. Dad, ya, huruf dad. Coba. Siapa yang bisa jawab? Nah, coba teman-teman yang bisa jawab siapa? Huruf dad. Mungkin dari teman-teman rumah tahfidz lagi. Salah satu tepi sisi lidah atau keduanya bertemu dengan gigi geraham atas. Masya Allah, ini dari mana dan siapa? Dengan siapa dan dari mana? Dari Suci dari Makassar. Oh, Masya Allah. Masya Allah, ya. Baik, terima kasih Ustazah Suci, ya. Iya. Insya Allah, ya. Betul. Bod, ya. Bod itu keluarnya dari sisi lidah atau tepi lidah, ya. Lidah bagian samping. Nih, ini contohnya. Ibaratkan ini lidah, ya. Lidah itu di samping sininya nih. Di samping sini. Nah, sini atau sini, di tepi lidah, ya. Tepi lidah. Lalu kemudian tepi lidah dengan al-adras. Al-adras itu gigi geraham. Gigi geraham sebelah mana? Gigi geraham sebelah atas, ya. Gigi geraham atas, ya. Baik kanan ataupun kiri. Ladrasa min aysara aw yumnaha. Waddad min hafatihi idwali yadrasatin min aysara aw yumnaha. Jadi al-adras dot itu tepi lidah dengan gigi geraham atas, baik di sebelah kanan ataupun kiri. Atau lebih bagusnya lagi, lebih sempurnanya lagi adalah dua-duanya. Ya, bagian kanan sini ke atas, ya. Dua-duanya. Enggak cuma sini kanan doang atau enggak cuma kiri doang, akan tetapi dua-duanya diangkat. Nah, cara prakteknya bagaimana? Cara prakteknya adalah, ingat, bod itu tidak punya sifat qalqalah. Nah, kebanyakan dari kita
kebanyakan orang-orang itu ketika mengucapkan huruf dhad itu dia ya ketika dhodnya ini sukun, dia dikelkelahkan, dipantulkan. Nah, ini bukan. Kalau sukun dia harus diistitalahkan. Apa itu istitalah? Istitalah itu apa ya? Memanjangnya lidah maksudnya bagaimana? Ya ini suaranya itu dipanjangkan akan tetapi tidak dikeluarkan atau dipantulkan, ditahan. Ketika keluar sampai luar ditutup. Contoh, ya. Contoh kita ambil ayat misalkan al-dha'afan mudha'afah ya, al-dha'afan misalkan. Al-dha'afan enggak boleh kita mengucapkan aldu dan ingat ketika mengucapkan huruf dhad jangan kita majukan hurufnya lidahnya bibirnya jangan kita majukan bibirnya gitu enggak ya karena makharijud dhad di mana makharijud dhad ada di lidah. Nah bagaimana agar tebal agar isti'la ya agar kelihatan o ya cukup diangkat saja lidahnya bagian belakang bod ya bo kecuali harakatnya dhammah maka harus monyong harus maju maghdubi. Nah bagaimana ketika dhad ini sukun. Nah sukun jangan kita qalahkan jangan kita pantulkan akan tetapi kita istitalahkan itu jadi suaranya ditahan ya bisa didengar nih jadi ada seperti gitu tapi dia tidak dikeluarkan suaranya bukan dilepas tapi ditutup ya ditutup mud'inin misalkan atau al-dha'afa ya bisa didengar ya jadi ya itu contoh dhad ketika sukun jadi jangan dipantulkan ya al-dha'afan misalkan ini huruf dhad jadi lidah bagian tepi nempel ke gigi geraham atas baik kanan ataupun kiri atau lebih baik dua-duanya ya itu lebih baik lagi ketika diangkat semua ya dan ingat jangan dimajukan bibirnya kecuali dia dhammah. Oke, paham teman-teman sampai sini? Nanti kita praktek, tapi kita lanjutkan dulu deh ke selanjutnya. Oke. Huruf dhad masih di huruf dhad. Iya. Nah, setelah huruf dhad yakni tepi lidah, maka kita memasuki ke huruf lam. Nah, ini nih huruf lam. Ya, harful lam. Nah, di mana letak huruf lam? Di mana letak huruf lam? Kira-kira ada yang tahu? Coba bisa bantu menjawab. Harful lam, ya. Ayo teman-teman, siapa yang bisa jawab? Atau butuh door prize ya? Boleh. Ya teman-teman, siapa yang bisa jawab tadi huruf lam? Itu lidahnya. Huruf lam. Ya, dia keluar di bagian mana itu lidahnya? Nah, bagian mana? Ya. Jangan lihat-lihat plafon ya, karena ada di atas itu.
Ada Ustaz. Ada Ya. tuh. Fadhal, siapa? Dengan siapa? Dari mana? Dari Nadia dari Pangkep. Oh, Masya Allah, Pangkep. Insya Keluarnya Allah. dari Itu Makassar ya? Iya, Pangkep masih Makassar, Ustaz. Iya, ya. Siap. Keluarannya di mana? keluarnya dari antara dua tepi lidah, kanan dan kiri, dan antara gusi dan asid gigi atas sebelah muka. Ya, halo. Halo, kok nggak ada suara? Iya, Mbak Nadia. Masih ada. Keluarnya di antara dua tepi lidah, kanan dan kiri, dan antara gusi dan asid gigi atas sebelah muka. Nah, gimana itu? Panjang sekali. bisa dipraktekkan dulu itu, Ustaz. Oke. Terima kasih. Tadi dengan siapa? Nadia ya? Oke, Ustazah, terima kasih. Oke, ya kurang lebih gitu. Tapi bahasa mah ya, kalau itu jadi apa? Dari dua tepi lidah paling luar hingga ujungnya beserta bagian langit mulut, bagian atas yang sejajar. Nah, saya sebenarnya rada bingung juga sebenarnya. Ini bahasanya itu lebih ke kayak baku begitu, ya. Tapi di sini saya ringkas aja dengan bahasa kita, bahasa ngomongnya, di mana tempatnya. Yang penting mah kita paham, ya. Jadi lam itu ujung lidah, ya, yang taraful lisan, ujung lidah, tapi bukan ujung di sini nih, bukan di sini saja, ujung tapi sama di tepinya, gitu. Kalau tepi lidah kan di sini, ya, tepi lidah di sini nih, ini tepi lidah, ada huruf dhad. Nah, kalau lam itu ujung tepi, ya. Jadi gimana bahasanya? Ujung tepi di sini nih, ya. Dari sini sampai sini. Ya, itu harful lam, ya, ujung lidah dari sini sampai sini. Nah, ini ujung lidah. Kalau tepi kan di sini nih. Nah, ini huruf dhad. Nah, sekarang di ujung lidah, tapi di tepinya begitu, ya. Di tepi. Nah, ini ada huruf lam, al, lah. Ujung lidah atau tepi ujung lidah ini nempelnya kemana, begitu kan? Nah, nempelnya ke bagian al, ya. Jadi dia itu bukan ke, jadi benar tadi apa antara langit-langit dan gusi, ya, atau lebih tepatnya lebih dekatnya ke gusi, al, al, al. Makanya ketika ngucapin huruf lam jangan kita keluarkan lidahnya. Kalau orang Indonesia kadang banyak, ya. Misalkan contohnya siapa? Nah, baca alhamdulillah, al, bismillah, ya. Bismillah, bukan bismillah. Jangan dikeluarkan lidahnya. Lidahnya itu di dalam. Ya, lidahnya itu di dalam. Jadi begini. Bentar. Nah, ujung lidah nempel di langit-langit, bukan di langit-langit, di gigi seri atas, tapi bagian dalam. Jadi lebih dekat ke gusi. Ya, lebih dekat ke gusi. Bukan di sini. Jangan ditekuk ke dalam. Kalau ditekuk ke dalam maka jadinya al, la, bukan la, tapi biasa la, al,
ul, ul, ya. La, li, lu, al. La, li, lu, al. La, li, lu, al. Ya. Jadi ujung lidah bagian tepi ujung lidah dengan gusi atas. Dah gampangnya mah begitu. Ya, bahasa mah diringkesnya mah begitu, ya. Kalau kita pakai bahasa misalkan kayak tadi, oke, silakan mau menerjemahkan dengan begitu, tapi orang mah bingung. Gimana tuh ya? Gimana tuh? Pasti bertanya-tanya. Jadi gimana meraba-raba. Nah, sekarang kita ringkas. Saya pingin ringkas biar mudah, biar gampang dicerna. Kita pakai bahasa sendiri, ya. Jadi ujung lidah dengan gusi gigi seri atas tapi bagian dalam. Jadi gigi seri atas itu kan, gigi seri kita kan ada di sini, ya kan? Ada di sini. Nah ini di bagian sini ini atas, tapi dalam, bukan di luar, di sini. Itu makharijul lam. Al, tapi nggak nempel ke giginya loh ya. Al, nggak nempel ke giginya, tapi lebih ke gusi, ke belakang, di sini. Al, ya, gusi atas lah gampangnya. Itu harful lam. Nah, lam sendiri ya ada sedikit perbandingan di antara huruf lam ini, ya. Lam itu ada yang lam tipis atau lam tebal. Nah, bagaimana ketika mengucapkan huruf lam tipis dan lam tebal? Kalau secara makhorijnya sama, akan tetapi cara pengucapannya berbeda. Ketika huruf lam, maka posisi lidah itu dia nekuk begini. Nah, jadi kayak mangkok lah gini, ya. Dari ujung lidah nih, ini ujung lidah. Jadi itu nekuk begini. Nah, ini ketika mengucapkan huruf lam yang tebal. Tapi ketika huruf lam biasa, maka biasa saja al gitu, nggak nekuk begini. Contoh huruf lam tebal itu seperti apa? Ya, lam tebal itu lafaz Allah, lafzul jalalah. Allah itu kan lam. Ya toh? Allah itu lam. Ya, ada huruf lamnya di tengahnya. Nah, itu cara pengucapannya adalah dia ditekuk lidahnya. Ya, jadi lebih dalam. Ya, kayak mangkok jadinya begini. Dirasain aja, jangan dilihat-lihat. Kita nggak bisa lihat di dalam sini, di dalam mulut, ya, nggak bisa lihat gimana. Sekalipun kita lihat teman kita gitu di raba-raba, nggak bisa lihat, dirasa aja, ya, dirasa aja. Contoh al itu tipis. Nah, kalau tebal gimana? Allah. Jadi lidahnya itu nekuk begini, ya. Lidahnya ini yang tadi nih udah nempel nih. Ya, udah nempel ke gusi di atas. Nah, ini ditekuk belakangnya. Ini huruf lam tebal. Contohnya apa? Lafaz Allah. Atau lam yang bisa dibaca tebal juga ada lagi. Ketika lam ini sebelumnya ada huruf sad dan juga huruf ta, ya. Tapi ini bacaan di riwayat lain, bukan di riwayat hafaz. Kita kan lagi belajar hafaz. Ya, lagi belajar hafaz, jadi ya nggak ada, hanya Allah saja, ya. Kemudian kalau di riwayat lain itu ada, ya, di Imam Warsh An-Nafi itu kalau membaca, kalau ada lam sebelumnya ada sad atau huruf ta, ya, maka atau baik itu sukun shadnya atau sukun atau berharakat shadnya, ta-nya juga sama, maka itu tebal. Contoh, kalau di riwayat Warsh itu begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah. As-shalah. Wa yuqimuna as-salata. Salata. Bukan lo, ya, bukan lo, tapi la, sebenarnya la, tapi dia tebal seperti lafaz Allah, ya. Salata. Ya. Terus apalagi contohnya? Matla'il fajr di surat Al-Qadr misalkan. Salamun hiya hatta
hatta matla'il fajr. Ini kalau hafiz biasa ya. Matla'il fajr. Tapi kalau di riwayat lain itu lamnya tebal. Kenapa? Karena ada ta sebelumnya. Salamun hiya hatta matla'il lo. Nah, oke. Itu ya perbandingan atau perbedaan antara lam tipis dan lam tebal ya. Kalau lam tipis biasa aja lidahnya. Kalau lam tebal dia ditekuk belakang. Jadi kayak mangkok begini. Nah, adapun yang tadi saya baca seperti as-shalah matla'il fajr itu di riwayat lain. Kita nggak membahas itu ya. Ini sedikit perkenalan saja, pemberitahuan informasi untuk teman-teman ya. Kalau di hafiz ada ya. Nggak ada di hafiz yang kita pelajari ini, cukup ya biasa saja begitu. Oke. Alhamdulillah harful lam kita sudah selesai ya. Dot selesai, lam selesai. Nah, sekarang harfun nun ya. Harfun nun. Ya, huruf nun. Teman-teman ada yang tahu di mana letak huruf nun? Ayo teman-teman, siapa lagi yang mau menyebutkan letak huruf nunnya di mana? Al-an-aro. 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 Ya. Saya Ustaz. Ya. Ada Ustaz. Tafadhol. Dengan siapa? Dan dari mana? Ujung lidah menempel ke gigi gusi seri atas. Ya. Sebutkan dulu identitasnya dari mana. Dari kami. Siapa? Dari Rumah Tahfidz Darul Quran Talas Salapan. Oh, Masya Allah. Ini teman-teman di kantor ini ya. Iya, Ustaz. Ya Allah. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Ustazah. Jadi benar tadi ujung lidah dengan apa? Ujung lidah dengan? Ulangi ujung lidah dengan apa? Ujung lidah dengan? Menempel ke gigi seri bagian atas. Oke. Cukup sampai situ aja, nggak ada tambahan lagi? Iya, enggak ada Ustaz. Terima kasih. Iya, Ustaz. Terima kasih. Jadi, nah inilah yang dibahas daripada kitab Al-Jazari ini. Ya, kenapa kok Al-Jazari ini lebih banyak tentang makharijul huruf? Ada 17 huruf. 17 makharijul huruf. Tempat keluarnya huruf itu kok kenapa ada 17? Nah, di sini Al-Imam Ibnul Jazari ya, yang mana disyarahkan atau dijelaskan oleh Dr. Aiman Rusdi Suwaid bahwa ujung lidah ini secara umum itu satu, ya kan? Tapi di sini dibagi tiga, ya. Ada ujung lidah tepi tadi lam sudah. Nah ini ada ujung lidah bagian nun. Nanti ada ujung lidah lagi bagian ra. Nah ra itu ujung lidah sama, tapi bagiannya juga beda. Tapi sama-sama ujung gitu. Nah itu ujungnya itu ujung mau di sini, ujung di sini, atau ujung di sini, atau ujung di sini. Nah ya. Ini sangat detail sekali insya Allah ya, daripada huruf makharijul huruf di bagian taraful lisan atau ujung lidah. Tadi yang dia katakan benar ya sedikit udah bisa digambarkan lah ujung lidah dengan gusi atau gigi seri atas nih ya, di huruf nun an, al, an. Jadi huruf ra, nun dan huruf lam itu saling berdekatan. Wallamu adnaha limuntahaha wan nunu min tarafihi tahtu ja'alu warra yudanihi li dhahrin adkhalu. Itu kalau di matannya ya. Kalau di matan Ibnul Jazari, bunyinya begitu ya. Sebentar, bismillah. Wallamu adnaha limuntahaha wan nunu min tarafihi tahtu ja'alu warra yudanihi li dhahrin adkhalu. Ya, jadi dari ujung lidah itu ada 3,
ya, yang menempel ke apa? Gusi atas ya. Kita pakai bahasa gusi atas ya. Tapi dari ketiga huruf ini berbeda, tidak satu. Contoh tadi lam, tepi lidah. Nah, sekarang nun itu benar-benar ujung. Nah, nun itu ada di ujung. Ya. Berserta gusi atau gigi seri atas bagian dalam an. Jadi ra dulu, lam dulu, baru ra, baru nun, baru ra. Gitu. Di ujung lidah nih, lam, next sedikit nun, sedikit lagi ke belakang lagi ada ra. Ya. Jangan dipikirin, dirasain aja. Kalau dipikirin nanti dilihat-lihat nggak bakal kelihatan karena di dalam, ya. Jadi cukup dirasakan saja. Al, an, aro. Al, an, aro. Jadi al itu lebih dimajuin. An, nun lebih di ke belakang lagi dikit, ra lebih di ke belakangin lagi. Nah, nun ada di ujung lidah beserta nempel dengan gusi atas, dan di sini ada lagi apa makhrajul hurufnya, yakni al-khayshum, ya, al-khayshum, dengung, tapi dengungnya tidak dengung banget dengan sedikit saja, setengah, ya, setengah dengung, setengah sempurna maksudnya, ya. Nun, jadi huruf nun itu keluarnya dari sini iya, dari sini iya. Nah, an. Nah, cara ngetahuinya bagaimana kok di sini apa keluarnya juga dari sini juga keluar, ya. Bagaimana cara mengetahuinya? Maka kita harus tutup ini ya. Kalau ditutup kok sekiranya tidak bunyi, berarti insya Allah itu sudah benar. Kalau ditutup kok belum masih bunyi, berarti itu belum masuk ke sini. Nah, jadi kebalikan yang kemarin-kemarin. Kalau mat kan tidak boleh toh keluar dari sini, dari hidung harus bersih. Nah, sekarang nun itu harus keluar dari sini juga. Sini keluar, sini keluar. Letaknya di sini. Jadi letak keluarnya huruf nun itu di ujung lidah, bagian ujung nih, dengan gusi atas. Gigi seri atas di gusinya. Dan ada kebelakangan. Lebih belakang daripada huruf lam. Kalau lam tadi di depan, an lebih ke belakang, ya, di belakangnya. Itu huruf nun. An, ya, al, an, dan suaranya keluarnya juga ada di hidung. Ini al-khayshum, makhrajul huruf yang kelima, yang terakhir. Keluarnya dari hidung. Ya, an. Jadi jangan salah, ketika mengucapkan huruf nun itu harus ada dengungnya. Kecuali nunnya ini sudah berbentuk mat. Ada, tapi ketika mengucapkan huruf mat hilang dengungnya. Contoh. Yuk minun, ya. Yuk minuna. Ketika yuk minu itu ada dengung di situ, tapi sedikit tidak terasa. Ketika una itu u-nya itu tanpa dengung. Contoh, yuk minu ya, cukup di nun. Ketika diwakafkan nun itu ada dengungnya lagi, tapi sedikit, ya. Paham nggak? Sampai sini paham? Jadi dia keluar dari sini, tapi bunyinya juga dari sini. Di sini bunyi, di sini bunyi. Sedikit saja, jangan kebanyakan. Jangan yuk minun, itu terlalu banyak, ya. Sedikit saja. Yuk minuna, yuk minun, nun, ya. Itu harfun nun. Oke, alhamdulillah. Sampai sini kita buka tanya jawab, atau mau lanjutkan aja? Mau lanjutkan satu lagi atau Ya, bagaimana? Bisa lanjut satu lagi. Oke. Baik, satu lagi biar tuntas di ujung lidah nih ya. Nah, sekarang ada di harfur ra. Nah, harfur ra ini salah satu
makharijul huruf yang memang benar-benar bisa dikatakan apa ya, sulit, tapi insya Allah nggak sulit ya. Apalagi teman-teman yang cadel begitu ya, tapi jangan menyerah ya, yang cadel gitu, tapi jangan menyerah, insya Allah bisa. Ro itu, nih sedikit cerita ya, ada salah satu imam kita ya, syekh kita, Syekh Abdullah Basfar ya, hafizahullah taala, semoga Allah menjaganya. Ya, ini saya sedikit cerita ya tentang keadaan beliau yang sekarang, bahwa kita ini lembaga-lembaga Al-Qur'an di dunia ini sedang ada, bisa dikatakan apa ya, jangan musibah lah ya, ujian bagi kita. Jadi para imam qura ya, pada imam-imam qura seperti itu tadi ya, Dr. Aiman Suwaid, lalu Dr. Anas Karzun, dan ini Sekjen Tahfidz Internasional Syekh Abdullah Basfar. Syekh Abdullah Basfar itu hubungan dengan Daku itu alhamdulillah sangat dekat sekali. Beliau itu salah satu guru kita, guru Darul Quran ya. Kita ya, kiai-kiai kita ya sangat mentaklimkan beliau karena memang masya Allah ya, beliau salah satu Sekjen Tahfidz Internasional. Sekjen Tahfidz Internasional pada saat itu, dan sekarang kabarnya beliau sedang dipenjara. Ya, kita doakan semoga beliau baik-baik saja, semoga beliau sehat-sehat dan diberikan kekuatan kesabaran. Di penjara ini bukan karena beliau salah ya, tapi biasa. Nah, ini ujian bagi kita. Sedang difitnah begitu ya. Untuk kejelasannya juga saya kurang paham, tapi kemarin ketika kita belajar bareng, saya dan teman-teman ketika belajar bareng dengan Kiai Jamil di Darul Quran, itu sempat cerita bahwa ya kondisi lembaga tahfidz Quran di dunia ini sekarang masih kurang baik ya. Kita punya gedung besar yang akhirnya menjadi kecil ya. Makanya ini perjuangan untuk kita semua agar bisa membumingkan Al-Quran, tidak hanya di Nusantara, di Indonesia, tapi bisa ke luar negeri. Nah, beliau Imam Abdullah Basfar sempat beberapa kali ke Indonesia, ke Darul Quran. Setiap acara wisuda tahfidz nasional atau wisuda akbar ya, pasti beliau datang ke Istiqlal, atau di mana kita acara beliau datang setiap tahunnya. Nah, sudah beberapa tahun yang lalu ya beliau ditangkap di penjara. Nah, ya biasa, ada kabar hoax, ada kabar fitnah ya, ujian bagi beliau, dan ini sebuah musibah bagi kita gitu loh. Guru kita bisa, yang masya Allah itu bisa di penjara gitu kan. Kita doakan semoga selesai urusannya. Nah, salah satu pembelajaran dari yang bisa kita ambil hikmahnya dari beliau adalah beliau salah satu murid dari salah satu syekh di Makkah yang ketika mengucapkan harfur ra itu sangat-sangat berat sekali. Ya, itu mungkin saya pernah cerita sama teman-teman yang di rumah tahfidz di Makassar beberapa ya. Apa-apa saya ulang lagi, bahwa ra ini salah satu huruf ahyanan itu terkadang dia bisa tebal, terkadang dia bisa tipis, terkadang dia juga bisa dua-duanya ya, dan cara pengucapannya itu juga ada getarannya. Nah, getaran ini yang seperti apa? Apakah getarannya banyak ar, ataukah sedikit ar, atau bahkan hilang ar-Rahman begitu. Nah, di sini Imam Syekh Abdullah Basfar itu ketika belajar sama gurunya, semua huruf itu terselesaikan dengan baik, tapi ada satu yang belum selesai, yang belum diakui oleh gurunya ya. Apa itu hurufnya? Huruf ra. Nah, beliau itu sampai ketika haji atau umrah ya, datang ke Mekah, sampai di depan Ka'bah doa khusus buat, ya Allah, fasihkanlah saya huruf ra-nya. Fasihkanlah saya huruf ra-nya. Jadikanlah huruf ra ini ya saya bisa mampu untuk menghadap guru saya ketika mengucapkan huruf ra ini dengan baik dan benar. Lalu kemudian Syekh Abdullah Basfar
gurunya ketika baca, coba disuruh baca, huruf ra-nya sudah benar. Masya Allah. Begitu ya. Jadi teman-teman, ketika kita punya kendala dari huruf-huruf yang mana kita tidak menguasai, kurang menguasai, baik itu satu huruf, dua huruf, atau bahkan banyak huruf-huruf yang belum kita kuasai, belum fasih lah dalam baca Qur'annya. Ya, kita jangan praktek saja, tapi kita harus ada, jangan praktek lalu kemudian ikhtiar belajar gitu, tapi kita juga ada doa khusus, ya, doa khusus buat kita. Ya Allah, fasihkanlah saya, fasihkanlah kami untuk bisa mengucapkan di setiap huruf-huruf Arab, huruf-huruf Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang telah Engkau turunkan, sehingga ya kita bisa nikmat gitu ketika membaca Al-Quran. Nah, ya, jadi Syekh Abdullah Basfar itu Masya Allah banget ketika kesusahan dalam satu huruf itu, ya, huruf ra ini, doanya benar-benar gitu. Dan alhamdulillah sekarang Masya Allah jadi imam besar, bahkan jadi sekretaris jenderal Sekjen Internasional Tahfidz, ya. Masya Allah. Jadi begitu sedikit cerita teman-teman, ya. Nah, baik, dari huruf ra ini banyak sekali ulama yang berbeda pendapat, ya. Tapi insya Allah semuanya mempunyai rujukan atau dalil masing-masing. Nah, yang kita pelajari dari sini adalah huruf ra, yang mana huruf ra ini mempunyai sifat takrir atau getaran, ya. Masih banyak sifat lainnya, tapi ini sifat pengkhususan, ya. Sifat istimewanya ra ini ada sifat namanya takrir, getaran. Nah, getarannya yang bagaimana? Menurut yang saya pelajari di Al-Jazair ini, itu ketika mengucapkan huruf ra, dia tidak terlalu banyak, juga tidak menghilangkan, apalagi ketika tasydid atau sukun, ya, itu tidak menghilangkan. Nah, kita cari tahu dulu nih di mana letak makhrajul ra, ya. Ra itu, ya. Mungkin karena waktunya terbatas, jadi mungkin penyampaian tadi itu bisa menjadi awal untuk pembahasan makhrijul huruf ra ini, Ustaz. Jadi mungkin kita langsung saja ke sesi diskusi, Ustaz. Oke, baik, siap. Oke. Jadi luar biasa tadi ceritanya, Ustaz, ya. Jadi bisa kita ambil pelajaran bahwa selain kita berusaha untuk belajar, kita juga jangan lupa berdoa, ya, Ustaz, ya. Betul. Nah, itu yang terpenting gitu, ya. Luar biasa. Ya, jadi mungkin kita bisa buka sesi diskusi, Ustaz. Ya, tanya jawab, Ustaz, bagi teman-teman tadi, ya. Alhamdulillah pelajaran kita tadi untuk makhrajul huruf al-lisan sendiri kita mungkin sudah masuk ke yang poin ke-7, ya, Ustaz, ya, kalau tidak salah, ya, huruf ra itu. Ya. Jadi mungkin dari pembahasan Ustaz tadi mungkin teman-teman ada yang kurang mengerti atau mungkin ada yang punya dapat dapat ilmu lain mungkin. Oh, Ustaz, yang tadi nggak seperti ini mungkin, ya, mungkin bisa ditanggapi. Boleh banget. Mungkin, ya, silakan. Mungkin ada teman-teman yang punya saran untuk Ustaz bagaimana, atau penyampaiannya mungkin terlalu cepat atau terlalu lambat, bisa. Nah, itu bagus, benar, iya, betul. Biar kita sama-sama enak tuh, saya nerangin juga nggak salah, ya, sama-sama enak. Iya, mantap. Teman-teman juga bisa terima gitu. Ya. Ya, boleh. Ya, silakan teman-teman, kalau ada silakan. Kita beri kesempatan 2 orang saja, ya. Oke. Oke, ada teman-teman siapa yang mau bertanya atau mau menanggapi atau mau berdiskusi apa gitu? Ya, tafadhol, siapa? Ada pertanyaan. Ya, saya Ustadz. Ya, tafadhol. Siapa dan dari mana? Sebutkan nama dari mana, ya? Raisen. Karin dari Palembang, Ustadz. Mahasiswa. Masya Allah, dari Palembang, Ustaz. Mahasiswi Institut Al-Quran. Oh, Masya Allah. Mahasiswi daku, ya? Masya Allah, ya. Luar biasa, Masya Allah. Sebelumnya sudah pernah ikut belum? Atau baru kali ini ikut? Baru join season 4, Ustaz. Oh, iya, Masya Allah. Tapi udah pernah belajar sebelum-sebelumnya? Iya.
Udah pernah waktu itu kan Karin sebelum berangkat belajar dulu sama Ustadz yang di dekat rumah, dikasih tahu juga dikit-dikit. Masya Allah, iya Masya Allah ya, nggak apa-apa, kita belajar lagi ya, mau ulang ya. Ya, tafadhol silakan Ya, Ustazah. Gimana? Ustadz. Gimana? Ustadz, bagaimana caranya supaya kita itu tetap agar kita tetap istiqomah bisa lancar baca Al-Qur'annya? Ya, terus? Halo Ustadz. Ada lagi? Suaranya putus-putus ya? Iya Ustadz. Aduh. Bagaimana cara agar kita bisa istiqomah dalam bacaannya baik gitu? Iya, dalam menghafalkan Al-Qur'an Ustadz. Dalam menghafalkan Al-Quran. Melafaz. Oh, Membaca. Baik. Ya. Gimana cara kita agar bisa istiqomah dalam menghafalkan Al-Quran, dalam mengucapkan ya, huruf-huruf Al-Quran dengan baik dan benar begitu ya. Iya Ustadz. Oke. Ini mau ditampung dulu atau mau menjawab? Ya, ditampung dulu satu lagi Ustaz. Oke, baik. Oke, untuk yang kedua. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Syukran Ustadz. Afwan, Ya, siapa lagi yang mau? Yang kedua. Ada lagi yang mau bertanya? Atau mau memberikan saran atau apa? Hayya, tafadhol. Atau jangan-jangan sudah jelas semua nih, atau bahkan bingung mau apa yang ditanyakan karena tidak nyambung semua, begitu kan? Karena menerangkannya susah gitu. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan Ustaz. Tadi ada yang ini kasih saran lewat ini ya, lewat kolom chat ya Ustaz ya. Mungkin katanya mungkin bisa Ustaz nanti penjelasannya itu ditampilkan kayak dalam bentuk slide Ustaz biar mereka bisa menyimak juga. Oh, jadi dikeluarin di screen gitu ya? Ya Ustaz. Maksudnya Oke, baik. Ya, Insya Allah nanti kita bentuk. Insya Allah nanti tekan depan Ustaz dicoba Ustaz. Baik. Nanti kita bentuk dulu Insya Allah ya. Mulai minggu depan Insya Allah. Ini ada sih, cuma di sini itu banyak begitu. Dan saya sendiri ketika membaca keterangan di sini bingung karena banyak banget keterangan-keterangan. Nggak apa-apa kalau teman-teman ingin melihat juga ya. Oke, Ustaz, mungkin bisa dijawab pertanyaan yang pertama Ustaz. Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara kita agar mengucapkan atau melafalkan huruf Arab, huruf Al-Quran ini dengan baik dan benar secara istiqomah terus-menerus ya. Tentunya yang pertama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan segala urusannya dalam hal urusan membaca Al-Quran ya. Sampai tadi kan sudah diceritakan bahwa Syekh Abdullah Basfar ketika mengucapkan huruf Ra saja doanya luar biasa, perjuangan doanya itu luar biasa ya. Beliau di depan Ka'bah minta ya Allah, Ra gitulah bahasanya ya. Ra benerin Ra gitu ya kan. Ya, apalagi kita yang masih banyak banget selain huruf gitu, huruf Fa, Lam, Mim, Nun, Swa dan lain sebagainya gitu. Yang pertama adalah berdoa minta kepada Allah, izin ya Allah, mudahkanlah kami untuk bisa mengucapkan membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan di setiap hurufnya, melafadzkannya dengan baik dan benar. Lalu kemudian kita ya mencari itu, kita belajar ya, kita belajar dengan orang, dengan ustadzah, dengan ustadz, dengan teman atau dengan orang-orang yang memang dikira kita itu beliau mampu ya, beliau menguasai ya dalam bidang Al-Quran tentang pembacaannya ini. Lalu kemudian kita juga pelajari yang seperti ini salah satu ikhtiar. Ini kita lagi begini nih diskusi belajar begini ya. Ini salah satu ikhtiar kita untuk menuju ke membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan ingat sering dipraktekkan. Karena membaca Al-Quran ya dengan huruf baik dan benar itu caranya dengan cara mempraktekkan, dibiarkan. Kita tahu ya
lafaz apa contoh-contohnya atau letak-letaknya. Contohnya tadi itu kita tahu bahwa huruf qaf itu tempat di mana, huruf nun itu tempatnya di mana tadi, huruf lam tempatnya di mana. Tapi tanpa kita praktek maka kurang baik ya, atau bahkan tidak tahu. Masih mending praktek saja, tidak usah melajari ini gitu. Karena apa? Membaca Al-Qur'an dengan bagian benar, dengan tajwid ya, sesuai dengan tajwid itu hukumnya apa kemarin? Fardu ain. Harus gitu. Tidak boleh dibantah, tidak boleh baca Al-Qur'an tidak pakai tajwid. Lah, kalau belajar begini nih, ini hukumnya fardu kifayah nih. Boleh belajar, boleh tidak. Atau kalau udah ada yang salah satu belajar itu sudah menggugurkan kewajiban. Ini fardu kifayah. Jadi teman-teman tidak dituntut semuanya harus belajar ini. Ya, ini adalah suatu tambahan saja. Nah, ikhtiar untuk kita yang paling penting adalah praktek, atau lebih baik dua-duanya, praktek iya, belajar ini iya. Jadi begitu ya. Selain kita belajar teori juga harus praktek begitu. Sering-sering praktek, sering-sering dicoba begitu. Cari guru yang memang kira-kiranya layak atau siap untuk mengajari, memberikan ilmu kepada kita. Baik begitu ya, terima kasih. Baik, Mbak Karin disimak. Oke, baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Semoga Mbak Karin bisa menyimak jawaban dari Ustaz tadi. Dan jawaban Ustaz tadi menjadi akhir daripada acara kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Semoga teman-teman semua makin semangat lagi untuk belajar memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, kesempatan agar bisa ketemu lagi di pekan depan, insya Allah ya Ustaz ya. Ustaz juga semoga insya Allah pekan depan ini kita praktek ya, praktek sedikit tentang apa yang sudah kita bahas. Huruf dhad, huruf lam, huruf nun, sama nanti nambah huruf ra. Karena huruf ini bisa panjang pembahasannya ya. Insya Allah. Oh, insya Allah ya, Masya Allah Ustaz ya. Jadi mungkin teman-teman bisa dipersiapkan ya. Nanti pekan depan insya Allah kita akan praktek bertemu Ustaz ya, Masya Allah. Jadi sebelum kita menutup acara kita hari ini, ada beberapa sedikit informasi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua, bahwa beranjak daripada krisis COVID-19 dan banyaknya para pejuang nafkah yang kemudian wafat di tengah pandemi ini, sehingga membuat anak-anak Indonesia itu kemudian terpaksa menjadi yatim. Dan oleh karena itu PPP Darul Quran itu kemudian berinisiatif untuk meluncurkan salah satu program, yakni program Yatim Hebat. Dan untuk itu semoga program ini bisa kemudian menjadi salah satu sebab anak-anak yatim itu bisa mewujudkan cita-citanya dan bisa membantu ekonomi keluarganya. Dan saya mengajak kepada teman-teman semua, semoga kita bisa mendukung program ini. Semoga dukungan kita ini dari teman-teman semua dan para donatur, insya Allah itu bisa menjadi wasilah. Kemudian Allah datangkan keberkahan serta kasih sayang kepada kita semua, karena sejatinya Allah Subhanahu Wa Taala itu kemudian memiliki satu tempat yang khusus di surga bagi orang-orang yang mau menyantuni anak yatim. Seperti itu. Bagi teman-teman yang kemudian ingin membantu, mensupport dan mendukung program Yatim Hebat PPP Darul Quran, bisa menyalurkan donasinya ke rekening yang mungkin sudah disampaikan atau ditampilkan oleh host di room chatting atau ada di layar. Teman-teman semua bisa lihat di situ, atau mungkin kalau teman-teman kesulitan bisa menjapri admin via WhatsApp, seperti itu. Baik, sebelum kita lanjut ke acara sesi foto-foto bersama Ustaz, kemudian kita akhiri perjumpaan kita ini, saya tutup dulu dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.